Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Morning Show. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Ya, saat ini pemirsa, Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan kecurangan pemilu bisa diselidiki menggunakan hak angket DPR. Ya, meski demikian, mantan Menko Polhukam tersebut menyebut dirinya tidak punya wewenang mengajukan hak angket karena hak angket merupakan urusan DPR. Ditemui di Sleman, Yogyakarta, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali menegaskan bahwa DPR sangat boleh mengajukan hak angket. Menurut Mahfud, DPR boleh mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu. Lebih jauh dijelaskan, hak angket yang diajukan DPR tidak semata menyasar penyelenggaraan pemilunya saja, melainkan juga dapat menyasar ke pemerintah. Mantan Menko Polhukam tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemilu bisa menjadi sasaran angket. Meski demikian, Mahfud mengakui dirinya tidak bisa mengajukan hak angket karena hak angket adalah urusan partai politik di DPR. Bahwa itu ada kaitannya dengan KPU itu hal lain. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket. Yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh. Dalam kunjungan di Sleman, Mahfud MD bersama keluarga mengunjungi kuliner kopi Kloto di Jalan Kaliurang yang berada di lereng Gunung Berapi. Mahfud mengungkapkan setiap pulang ke Yogyakarta selalu mampir ke sejumlah lokasi kuliner. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat mencetuskan dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Selain itu, pemirsa, massa juga mendesak DPR agar segera menggelar hak angket. Sambil membentangkan spanduk dan poster, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Masa yang tergabung dalam Forum Rakyat menggugat secara bergantian melakukan orasi yang berisi kritik terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah atas dugaan pemilu curang. Adanya indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif menjadi dasar mereka mengeluarkan dekret Bandung yang berisi tuntutan agar hasil pemilu 2024 dibatalkan dan pemilu diulang. Selain itu, masa juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo serta mendorong DPR melakukan hak angket. Presiden tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi pemilu ini. Beliau cawe-cawe, beliau memihak pada salah satu paslon, sehingga diikuti oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Kemudian kami mendorong saat ini agar DPR RI melakukan fungsinya untuk melaksanakan hak angket. Aksi juga diikuti sejumlah difabel yang dalam pemilu lalu tidak bisa memberikan suaranya karena tidak mendapat suara panggilan mencoblos. Rencananya masa yang tergabung Forum Rakyat Menggugat akan menggelar aksi di DPR RI, Jakarta, guna mendesak DPR segera melakukan hak angket. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 ini berlangsung jujur dan adil ini mengalami penurunan tajam. Ya, tidak hanya itu, tapi berdasarkan survei oleh Lembaga Survei Indonesia, sebanyak 31,4% responden menyatakan terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Anggapan publik bahwa proses pemilu 2024 telah terjadi kecurangan tergambar dari hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Tidak main-main, sebanyak 31,4 responden menyatakan pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Uniknya persepsi kecurangan pemilu merata di semua pendukung paslon Capres-Cawapres. Dengan persentase terbesar pada pendukung paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pada 19 hingga 21 Februari dengan jumlah responden mencapai 1.211 orang dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan pernyataan yang disampaikan kepada responden yaitu apakah setuju dengan ada yang berpendapat bahwa pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan. Selain itu, LSI juga menangkap terjadi penurunan persepsi publik terhadap pemilu 2024 telah berlangsung jurdil. Sebelumnya penilaian responden mencapai 94,3%, namun penilaian itu menurun hingga 76,4%. Bila penurunan persepsi publik terhadap pemilu jurdil dan terus terjadi, bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi terhadap hasil pemilu. Kalau tren itu berlanjut, ya, kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi berkurang. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan.